Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan masalah video yang telah saya kirim tentang masalah peperangan, peperangan antara batil dengan hak atau al-haqqu bainal haqqi wal batil. Yani perperangan terakhir itu adalah antara Dajjal la'natullah alaih dan iblis la'natullah alaih dengan Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Nah, dalam video yang saya kirim itu dia mengatakan bahwasanya nanti terakhir peperangannya itu antara dua ini. Maka saudara saya kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sejenak merenung. Saya sejenak merenung bagaimana hebatnya propaganda yang telah disalurkan, ditebarkan oleh orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang Syiah, dan musuh-musuh Islam untuk meyakinkan kita sebagai umat Islam soal perkara COVID-19. Padahal dalam rukun iman itu ada 6, Maka yang terakhir itu adalah al-imanu bitaqdir khairihi wa syarrihi. yakni beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. COVID-19 adalah sesuatu yang membahayakan. Tentu ini adalah takdir yang buruk. Dan ini tidak akan muncul ini kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Rasulullah mengatakan di kulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi kita sebagai umat Islam, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu overacting dalam arti menimpali tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya berkata demikian? Banyak sekali orang-orang yang memang sebelum Covid, apalagi setelah ada Covid ini, beralasan bagaimana nggak mau saya ke masjid, nggak mau saya berjamaah kalau yang laki-laki, nggak mau sholat Jumat, nggak mau berkumpul-kumpul ke pengajian untuk mengkaji tentang ilmu Allah, ilmu agama, ilmu Islam. Kenapa? Ada COVID-19 nanti menyebar virus. Padahal saya sendiri mulai dari pertama sampai sekarang masalah COVID ini saya nggak begitu yakin. Walaupun memang orang mengatakan ada di berita, di televisi, di internet, media sosial dan sebagainya, cerita orang mengatakan itu benar adanya. Oke, kita akan mengatakan benar adanya. Tapi sebagai sikap orang mukmin, orang Islam yang percaya akan kehadiran Allah di dalam jiwa dan hatinya, bahwasanya semuanya itu milik Allah. Coba perhatikan, ada orang yang divonis, kalau kita tengok di televisi itu kasus sekian ratus ribu misalnya, atau sekian puluh ribu, yang sembuh sekian ratus orang. Pertanyaannya, berarti orang yang sembuh ini kalau memang dia positif kena COVID-19, mengapa dia tidak mati? Padahal sudah dikatakan oleh para ahli dan orang kafir, orang komunis itu, bahwasanya COVID-19 ini adalah virus yang sangat mematikan. Tapi pertanyaan, kok bisa sembuh? Sebab kenapa? Ada kekuasaan di balik kekuasaan manusia. Apa dia? Kekuasaan Allah. Berarti kalau ada orang kena virus ini, mati dia, berarti Allah memang takdirkan dia mati ketika datang virus ini. Ada orang kena virus tidak mati karena memang tidak Allah takdirkan dia mati. Nah, ini seseorang yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang mukmin yang betul-betul keimanannya kepada Allah tidak hanya sekedar di lisan saja, tapi dengan penuh keyakinan, keyakinannya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah gentar. Dia tidak akan pernah takut apapun yang menimpa dirinya. Dia bukan meremehkan, bukan. Ini beda dengan meremehkan. Ini bukan meremehkan. Macam saya ini, saya secara pribadi, saya tidak meremehkan tentang COVID-19. Saya meyakini benar adanya. Tapi, keyakinan saya pada COVID-19 ini tidak menghalangi saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai sejak awal
Ya, sejak awal datangnya COVID-19 ini di tempat dakwah saya, karena saya di sini adalah sebagai pemimpin agama di kampung ini, di desa Karo ini. Nah, sholat berjamaah tetap saya laksanakan. Ya, sholat Jumat tetap saya laksanakan. Kemarin sholat tarawih tetap saya laksanakan bersama-sama dengan jamaah. Sholat Idul Fitri sampai yang terakhirnya sholat Idul Adha tetap kami melaksanakan berjamaah sampai akhir-akhir COVID ini mulai reda informasinya. Tapi alhamdulillah ya, dengan kekuasaan Allah, ya, dengan Allahul Hafiz, Allah itu Maha Penjaga, pelindungnya jamaah teman-teman yang dimuliakan Allah. Tak ada satupun jamaah saya yang terinfeksi ataupun mati dengan COVID-19. Karena saya meyakinkan kepada diri saya dan kepada mereka, apapun yang terjadi dalam diri kita sebagai makhluk, yaitu hamba, itu tiada lain dan tiada bukan selain daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Dajjal? Ini Dajjal luar biasa sekali fitnahnya. Baru COVID-19 banyak kita umat Islam yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Dajjal ini luar biasa, ya luar biasa. Sampai kelebihannya itu, dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa memberikan penglihatan kepada orang yang sudah buta. Dia bisa memberikan orang yang tuli bisa mendengar. Dia bisa menghidupkan tanaman-tanaman, daerah-daerah, tanah-tanah yang tidak subur menjadi subur. Dia bisa menurunkan hujan. Inilah dia nanti mengatakan aku adalah Tuhan. Dan banyak jamaah yang dimuliakan. Sedikit, bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam berbicara tentang masalah penyakit. Tawakalnya Nabi Ayub alaihissalam dalam sejarah-sejarah kisah-kisah Nabi, ya, itu 40 tahun beliau mengalami penyakit sopak, penyakit kulit, hingga sampai di ujung-ujungnya itu dibuang atau diasingkan dia dari kampungnya lantaran karena penyakit sopak yang dialami. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapatkan ujian itu dia jauh dari Allah? Tidak. Justru dia makin beribadah kepada Allah, makin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika istrinya mengingatkan, kenapa engkau tidak berdoa kepada Tuhan? Kan engkau adalah seorang nabi, bukankah doa nabi itu akan dikabulkan oleh Tuhan? Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Aku malu. Aku malu dengan Tuhanku. Sudah sekian puluh tahun dia memberikan aku kesehatan. Baru beberapa tahun aku sakit. Nah, tapi bukan berarti kita ikut seperti Nabi Ayub. Barangkali mungkin kita ada yang tidak sanggup seperti itu. Tapi ini sebagai ibrah, pelajaran buat kita semuanya, bahwasanya sebagai seorang mukmin, ya, yang memang betul-betul keimanannya itu, yaitu tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa taf'alu bil arkan, ya, ini pembenaran di dalam hati diucapkan oleh lisan dan dibuktikan oleh anggota tubuh untuk tunduk bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berdoa. Perbanyak kita berdoa kepada, minta sama Allah, ya Allah, minta jauhkan kepada kami dari berbagai bala dan bencana ini, ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu. Ini sifat ad-du'a silahul mu'min, kata Rasul. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Ya, dan dengan doa bisa merubah yang namanya takdir. Nah, kalau kita mengatakan virus COVID-19 adalah takdir Allah, ini bisa dirubah dengan doa. Maka jangan berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah, ini bukan main-main. Tapi yang jelas, orang-orang kafir, komunis, ateis, Syiah, dan musuh-musuh Islam, mereka telah berhasil memperdaya umat Islam hingga sampai sekarang. Tidak dari kalangan orang awam kepada orang-orang intelektual juga. Tidak kalangan orang-orang yang tidak ngerti agama sampai yang faham tentang agama. Juga alhamdulillah Allah memberikan pemahaman ini kepada saya. Walaupun saya ini sebenarnya nggak ada ilmunya, detail juga nggak ada. Ini saya orang awam, tapi saya punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gantungan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kejadiannya, ini di luar batas kemampuan saya secara pribadi. Kupasrahkan kepada Allah. Ini namanya tawakal. Ya, ini namanya tawakal. Tapi dengan catatan kita harus juga menjaga kesehatan kita, memakai masker, kemudian cuci tangan, ya. Dan cuci tangan kita ini sebenarnya sebagai umat Islam wudu ini jamaah yang teman-teman yang dimuliakan oleh Allah.
Wudu itu tidak hanya kita lakukan ketika mau sholat, tidak. Mau pergi kerja, ngantor, ngajar apa semua, wudu kita. Mau ke ladang, wudu kita. Mau setiap batal wudu kita. Insya Allah Allah akan jaga kita dari segala hal-hal yang barangkali orang semua takut terhadapnya. Tapi dengan ketawakalan kita kepada Allah, Allah berikan ketenangan di dalam diri kita. Sampai saat ini saya tidak begitu khawatir dengan COVID-19. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Barangkali Allah berikan ketenangan batin di dalam diri saya. Ya, saya tidak meremehkan, tidak. Saya bukan tidak percaya. Tapi, ada tapinya. Kepercayaan saya, kekhawatiran saya itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala perkara tentang diri saya. Ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati ya. Koreksi keimanan kita, jangan sampai kita nanti menjadi pengikut Dajjal la'natullah alaih. Jangan sampai kita menjadi pengikut Dajjal la'natullah alaih, yang mana ketika kita sudah masuk dalam jebakan, ketika masuk dalam perangkap Dajjal ini, tidak akan ada lagi kemungkinan untuk bisa kita kembali beriman kepada Allah. Maka perbanyak zikir, perbanyak amal, kuatkan akidah, insyaallah kita akan selamat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.